Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Ayu Lestari. Di sini akan menjelaskan materi jaringan komputer mengenai routing fundamental. Yang pertama, routing protokol. Routing protokol adalah komunikasi antar router untuk menemukan jalur terbaik dalam mencari sebuah alamat tertentu dengan cara pertukaran informasi antar router satu dengan yang lain. Menurut Bradley Mitchell, setiap router protokol mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu discovery atau mengenali router lain pada jaringan, route management atau melacak semua jalur yang memungkinkan untuk dilewati data, dan path determination atau menentukan jalur secara dinamis. Contoh routing protokol yaitu Routing Information Protocol, Interior Gateway Routing Protocol, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, Open Source Path First. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing. Tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan route yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus route ketika route tersebut sudah tidak valid lagi. Kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, konfigurasi ulang, atau terdapat masalah di jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Pada saat semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama semua, berarti dapat dikatakan internetwork dalam keadaan konvergen. Keadaan konvergen yang cepat sangat diharapkan karena dapat menekan waktu pada saat router meneruskan untuk mengambil keputusan routing yang tidak benar. Sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi kategori berikut. Distance vector, yaitu bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internetwork. Kemudian yang selanjutnya link stage, yaitu bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internetwork. Distance vector. Router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Berdasarkan informasi tetangga tersebut mengolah tabel routing. Informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak atau hop yang dapat dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Cara kerja distance vector. Yang pertama, asumsi router keadaan baru menyala. Awal router hanya punya informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengan dia. Router akan saling mengirimkan informasi yang dia punya. Router RTA mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung dia secara langsung. Router RTP juga mengirimkan data jaringan yang terhubung dia secara langsung. Setiap router melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Bila belum ada dimasukkan, jika sudah dibandingkan jumlah hop. Bagaimana tabel routing yang dikonvergen terdapat desain router seperti gambar di bawah. Link stage. Algoritma link stage juga dikenal dengan algoritma Search Path First atau SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link stage memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Pada prinsipnya, setiap router harus kenal semua router dalam satu autonomous system. Semua router saling bertukar informasi. Setiap router menghitung jarak terpendek untuk mencapai setiap router. Tahap-tahap link stage.
Yang pertama, setiap router memperkenalkan diri dengan mengirimkan paket halo. Setiap router akan tahu tetangga berdasarkan paket halo beserta biaya dimasukkan ke database. Setiap router mengirimkan basis datanya ke tetangganya dalam paket LSA atau Link Stage Advertisement. Router yang menerima paket LSA harus meneruskan ke sel tetangga sebelahnya. Paket LSA dimasukkan ke database jika infonya lebih baru. Awalnya terjadi flooding karena setiap router jika ada update data akan mengirimkan sampai konvergen. Selanjutnya, setiap router menghitung jarak terpendek ke router yang lain dengan shortest path first dan terbentuklah tree. Dimungkinkan untuk mencapai router yang sama, antar router punya tree yang berbeda. Static routing. Static routing yaitu route yang dibuat secara manual oleh administrator ke dalam konfigurasi router untuk mendefinisikan lewat interface mana paket data akan dilewatkan. Kelebihan static routing: meringankan kinerja prosesor router. Router statis lebih aman dibandingkan router dinamis. Pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Kekurangan static routing: hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Semakin besar topologi, semakin rumit karena konfigurasi router dilakukan dengan cara manual atau menginput satu persatu command yang diperlukan. Karena banyaknya router yang harus diinput satu persatu, faktor human error atau kesalahan input akan lebih sering terjadi pada sesi ini. Selanjutnya, dynamic routing, yaitu routing yang bekerja secara dinamis dan otomatis oleh suatu software routing yang berjalan pada router. Dinamakan dynamic routing karena router akan dapat menentukan secara otomatis lewat mana suatu paket dengan sebuah tujuan akan dikirimkan. Kelebihan dynamic routing yaitu waktu yang digunakan dalam konfigurasi tiap router tergolong cepat, dapat langsung beradaptasi pada perubahan jaringan atau secara otomatis mengenali dan mengupdate routing table. Lebih sedikit memungkinkan kesalahan input command saat konfigurasi router. Sangat mendukung untuk jaringan berskala besar. Kekurangan dynamic routing: yang pertama, membutuhkan research memory dan CPU yang lebih besar dibandingkan jika hanya melakukan static routing. Membutuhkan kemampuan yang lebih dari administrator. Administrator harus mempunyai kemampuan lebih dalam untuk konfigurasi, pengujian, serta troubleshoot routing, karena lebih susah pada saat melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan dalam lingkup besar. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router melakukan broadcast ke semua router lainnya sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router terdapat semua alamat IP yang ada. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.